Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Oke, Popo, kali ini aku mau menceritakan kejadian yang terjadi di salah satu perusahaan besar yang ada di Korea. Tentunya untuk kebaikan kita semua, tidak kita sebut nama perusahaannya. Nah, perusahaan ini mereka itu nyewa kantor di sebuah gedung yang tinggi banget. Gedungnya itu jangan diberitahu lantainya, ya puluhan lantai. Nah, mereka sebenarnya itu nyewa lantai 24, tapi dikarenakan ekspansi mereka membutuhkan ruang yang lebih banyak lagi. Mereka juga nambah untuk menyewa lantai 16. Sebenarnya mau lantai 24, mau lantai 16 itu sama, nggak ada bedanya. Cuman beda departemennya aja. Jadi penataan meja itu sama persis. Dan kebetulan seorang intern yang bernama Izumin, dia ini pergi ke lantai 16. Jadi dia memulai internnya di lantai 16 ini. Nah, di hari pertama dia udah memberi salam kepada semua orang yang ada di situ. Nah, setelah itu dia diberitahu, ya meja kerja kamu yang di sebelah sini ya. Gitu. Nah, Izumin duduk. Nah, dia lihat sekitarnya. Kebetulan ada satu meja di kanannya yang terletak di pojok ruangan lantai 16. Tapi besoknya, lusanya, minggu depan, 2 minggu setelah itu, ini meja nggak pernah ditempati oleh siapapun. Tapi mejanya pun nggak pernah dipindahkan ataupun diberikan kepada orang lain. Kayak tetap dibiarkan di situ, padahal terlihat ada pemiliknya. Sehingga Izumin yang ngerasa agak aneh dan juga pingin tahu kok ini meja dibiarkan. Dia tanya ke salah satu seniornya, "Kak, itu ada meja sebelah kananku kok ada yang nggak dipakai, kenapa ya? Tapi kalau dilihat kayaknya ada yang punya loh." Udah gitu tak lihat mejanya itu, waduh, debunya itu loh udah setebel ini. Itu kok nggak dibersihkan, kenapa sih? Kan nggak enak juga dilihat kayak gitu. Seniornya yang dengarkan itu, dia itu memberikan reaksi kayak, jangan keras-keras, jangan keras. Seniornya memberi reaksi seolah-olah kayak ini nggak boleh dibicarakan dengan suara yang keras gitu. Nah, Izumin kan pengen tahu, jadi dia cuma sebatas tanya ya. Terus dia tanya, loh, emang kenapa? Seniornya bilang, "Dadah, sini tak beritahu kamu. Jadi meja yang kamu maksud itu sebenarnya meja punya salah satu atasanku, dia juga seniorku, namanya Kim Ji-hoon. Orangnya itu pekerja keras banget, kerjaan apapun pokoknya kalau diserahkan ke dia itu mesti beres dan selalu hasilnya bagus banget. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa loh, Sumin." Sumin yang dengarkan itu kayak, ya, terus gimana? Seniornya bilang, jadi senior yang bernama Kim Ji-hoon ini suatu hari dia lembur di kantor. Setelah lembur, dia itu keluar dari kantor kita, naik lift, habis gitu ngilang. Hah? Maksudnya gimana? Nah, itu yang bikin orang-orang sedikit nggak mau ngomong tentang hal ini, soalnya agak serem gitu. Izumin tanya, benar, berarti senior yang bernama Kim Ji-hoon itu kerja di sini. Suatu hari waktu pulang orangnya naik lift, tapi habis itu ngilang di lift gitu tak maksudnya. Seniornya bilang, iya, jadi ada rekaman CCTV kan ya, kantor kita kan kantor besar. Senior kita yang bernama Kim Ji-hoon itu udah jalan dari sana ke sana naik lift, itu ada rekamannya semua sampai pintu lift ketutup. Tapi nggak pernah ditemukan video Kim Ji-hoon ini keluar dari lift itu. Ini udah diinvestigasi sama polisi, tim HR kita semua udah ngecek. Tapi sampai saat ini kita nggak ada yang tahu, dan ini udah 5 tahun yang lalu sebenarnya. Makanya sampai sekarang nggak mau pada bilang, soalnya yang tahu itu ngerti kalau ini meja takutnya masih ada arwahnya atau gimana. Kamu pura-pura nggak tahu aja, kamu jangan cari tahu, oke? Udah sebatas itu aja kamu. Nah, seniornya bilang kayak gini. Izumin yang jadi tahu tentang meja itu, dia pun mulai agak kayak berhati-hati, tapi di satu sisi dia nggak tahu orang yang namanya Kim Ji-hoon itu kayak apa, dan juga dia nggak pernah merasakan suatu keseraman di kantor itu, jadi dia nggak peduli gitu. Sampai suatu hari, Izumin itu harus lembur. Dia lembur, tapi di malam hari, tiba-tiba kantor yang ada di gedung sebesar itu di tengah kota, listriknya itu mulai kayak nggak stabil, kayak zzz, kayak kedip-kedip, mati bentar, nyala. Izumin yang ada di situ dan udah tahu ceritanya, dia mulai merasa nggak nyaman. Dia kayak, wah, ini kok agak aneh ya. Yaudah aku tak pulang guys. Dia pulang. Besoknya dia balik kantor, kerja juga nggak apa-apa. Dan 1 minggu setelah itu, dia lembur lagi.
Pas kerja, karena dia fokus, dia nggak ingat, dia pokoknya kerja. Tapi tiba-tiba lampu di kantornya ini mulai kedap-kedip lagi. Dan waktu dia lihat, jamnya ini jam 1. Dan karena Izumin ngerasa ini udah kejadian 2 kali, dia itu ngerasa kayak, ini kalau tak biarkan, kayaknya aku nggak bakal bisa menikmati kerja di sini. Coba sih aku tak memberanikan diri. Tahu kan ya, kalau kita takut kan kadang kita pura-pura nggak takut kayak, "Woi, ada orang lah. Siapa itu? Nyalakan lampu, nyalakan." Nah, kayak gini nih, dia nyoba. "Siapa itu? Kok nyalakan lampu? Hah? Emangnya kamu ini tuh, Kim Ji-hoon tuh, pura-pura mau jadi Kim Ji-hoon nakutin aku tuh." Sambil bilang gini, Izumin itu gemetaran dan ketakutan, tapi dia coba kayak pura-pura berani untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi pas itu, tiba-tiba lampu di kantornya itu mati, bener-bener gelap. Izumin langsung kayak, ya apa ini? Izumin langsung diam dan dia bisa dengarkan suara detak jantungnya sendiri. Nah, dia ngelihat pelan-pelan, dan waktu dia menghadap ke arah mejanya Kim Ji-hoon, itu terkesan kayak ada sebuah bayangan. Izumin yang toh dari tadi udah ngomong sendiri, dia coba lagi ngomong. "Siapa itu yang ada di mejanya Kim Ji-hoon? Siapa itu? Nyari apa? Perlu tak bantu tak?" Nah, dia bilang kayak gini. Tapi berbeda dengan yang kita bayangkan, bayangan yang terlihat itu menjawab, "Sumin, kamu namanya Sumin kan? Kamu bantu aku bisa nggak, Sumin?" Wah, di situ Sumin tapi di satu sisi, karena dia mendengarkan sebuah pernyataan, di satu sisi dia juga berharap ini adalah seorang manusia gitu. "Emang kamu siapa? Kok ada di situ? Tadi kan di sini nggak ada siapa-siapa." Bayangannya ini bilang, "Sumin, aku tahu kamu nggak mungkin percaya, tapi aku Kim Ji-hoon. Aku pengen kamu buka laci di mejaku yang ada di paling bawah. Di situ ada satu flash disk. Ini pesan terakhirku." Setelah itu, lampunya yang tadi mati mulai pelan-pelan nyala satu demi satu. Izumin yang udah dengarkan itu, dia pun takut, tapi dia pengen membuktikan kalau itu mungkin sebatas bayangannya dia. Jadi dia jalan ke arah mejanya Kim Ji-hoon. Ada laci dan dia cari yang paling bawah. Buka. Sret. Beneran di dalamnya ada sebuah flash disk. Karena dia udah mendengarkan hal yang agak mencurigakan, dia coba buka flash disknya di komputernya. Dia tancapkan di laptop perusahaan, dia buka. Ternyata isinya adalah sebuah video yang agak aneh. Terlihat kayak video yang terekam dengan diam-diam pakai HP. Yang terlihat Kim Ji-hoon ini diberikan minuman yang udah diberi kayak obat tidur gitu. Dan setelah itu ada lagi video Kim Ji-hoon yang masuk ke dalam lift, dan juga video Kim Ji-hoon yang diseret keluar dari lift. Izumin ngeliat itu bingung. Ini kok ada video gini, maksudnya kenapa sih? Nah, setelah itu Izumin akhirnya mulai nyari-nyari info tentang seniornya, dan ternyata Izumin jadi tahu kalau seniornya yang bernama Kim Ji-hoon ini adalah salah satu pegawai yang sangat baik dan sangat bagus reputasinya. Tapi masalahnya orang-orang itu ternyata menggunakan kebaikannya. Semua orang bilang, "Ji-hoon, kamu kan pinter ini loh, bantu punya aku ya biar proyek kita bisa sukses. Ya buat kamu kan ini gampang ya, atau ya kamu bantulah. Kamu pulang jam 5 kan, ya udah 1 jam lagi kamu tambahin lah. Ya please gitu." Nah, orang-orang itu semua pada melemparkan pekerjaannya kepada Kim Ji-hoon. Sampai suatu hari Kim Ji-hoon itu udah nggak kuat lagi dan dia mau komplain ke tim HR. Tapi masalahnya orang-orang yang udah melemparkan tanggung jawabnya kepada Kim Ji-hoon ini ternyata nggak sedikit. Nggak cuman rekan kerjanya yang selevel, tapi ada juga manajer-manajernya. Jadi manajer-manajernya itu nyuruh Kim Ji-hoon untuk melakukan pekerjaannya, tapi waktu dikumpulkan ke perusahaan, namanya itu diubah dengan nama mereka. Dan kalau ini ketahuan sama tim HR, semuanya itu bakal dipecat dan membuat keramaian di perusahaan. Sehingga salah satu manajer tingkat tinggi yang bekerja di perusahaan itu naruh obat di minumannya Kim Ji-hoon, dan setelah itu Kim Ji-hoon diculik ke tempat lain dan dibunuh. Nah, tapi video tadi kan ada yang keluar dari lift ya toh. Jadi sebenarnya video saat Kim Ji-hoon keluar dari lift ini dipotong oleh salah satu pejabat tinggi di perusahaan itu, sehingga polisi itu pada ngira kalau Kim Ji-hoon ini menghilang secara mistis begitu saja. Padahal sebenarnya videonya itu diedit oleh seseorang. Izumin yang menyadari ini, dia langsung melaporkan ke polisi, dan polisi mulai melakukan investigasi dan langsung mulai menangkap orang-orang yang terlibat dengan
kejadian ini. Dan diakibatkan kejadian ini, Isumin pun nggak pengen kerja di kantor seperti ini, sehingga setelah intern, dia pun tidak menerima tawaran untuk bekerja di kantor itu. Oke, aku ngerti video kali ini kayak nggak medeni, nggak ada kicknya gitu. Karena video kali ini pesannya agak berbeda. Kadang ketika kita mendengar cerita penampakan ataupun melihat sebuah penampakan, itu rasanya ngeri banget. Tapi kalau dipikir baik-baik, bisa jadi penampakan itu adalah sebuah hal yang mengerikan buat kita. Tapi mungkin buat arwah-arwah ataupun roh-roh yang masih belum tenang, itu satu-satunya cara untuk minta tolong kepada kita yang masih tinggal di bumi ini. Dan satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah menyalurkan pesan yang mungkin belum sempat dia beritakan sebelum dirinya meninggal. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Kalau Polo-Polo suka video kali ini, jangan lupa bilang apa? Rinding dong. Oke Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa.